Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempo hari viral seorang Gus yang sangat saya kagumi secara keilmuan dan juga di dalam menjelaskan apa-apa dengan nada santainya, bahkan ada humornya sedikit. Humornya pun termasuk humor yang mendidik. Kayak beliau ini perlu diikuti dikarenakan beliau, sepengetahuan saya, tidak pernah menampilkan atau berbicara yang menjurus ke bahasa-bahasa keras, lebih-lebih bahasa-bahasa kasar kepada siapapun. Namun di sini saya hanya tawasau bil haq sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Asr, yang mana beliau menyampaikan bahwasannya Wali Songo adalah dari dinasti Basyaiban yang tentunya Al-Yamani. Di sini kami perlu menjelaskan kepada pemirsa, khususnya kepada Gus yang satu ini yang sangat saya kagumi. Di dalam ilmu, selain ilmu nasab, saya mengakui bahwasannya jenengan sudah termasuk kategori alim dan kategori mumpuni. Namun ketika berbicara nasab, tolong sebelumnya dipelajari dulu, karena sejarah dan nasab ini nanti mesti berhubungan pelaku sejarah yang ada di nasab tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya Wali Songo dari dinasti Basyaiban yang tentunya Al-Yamani. Mungkin yang jenengan maksud adalah Basyaiban yang menjadi marga dari Sayyid Sulaiman Basyaiban yang berjalur ke Sidoresmo, Surabaya dan lain-lain itu. Di sini kami perlu menjelaskan bahwasannya jelas tidak mungkin kalau keluarga Sidoresmo, keluarga Sidogiri itu bernasab ke Ba'alawi Al-Yamani, dikarenakan Basyaiban di sini adalah Al-Yamani. Adapun yang dulu terkenal dengan Basyaiban yang turun kepada Sayyid Zulfikar, Sayyid Migdal Zulfikar, itu bukan Basyaiban tapi As-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Jadi jelas tidak mungkin jika Wali Songo ini berjalur dari dinasti Basyaiban, karena Wali Songo bukanlah dari Yaman. Dari beberapa DNA dari keturunan Wali Songo, tidak ada satupun yang migrasi leluhurnya ini berjalur ke Yaman. Pernyataan beliau yang kedua ialah di Yaman pertama kali dimakamkan dzurriyyah Rasul adalah Imam Ahmad Al-Muhajir. Ini yang dari dulu-dulunya sudah menjadi titik awal atau timbulnya polemik nasab atau kecurigaan dari beberapa peneliti sejarah dan silsilah di Indonesia, dikarenakan setelah ditelusuri dari beberapa kitab sejarah, yang namanya Imam Ahmad bin Isa ini tidak pernah melakukan hijrah ke Yaman. Memang dulu pernah melakukan perjalanan, tapi setelah itu kembali ke Basrah, Irak, dan wafat di sana. Jadi tidak mungkin ketika wafat di Basrah, Irak, yang menurut info-info dimakamkan di Wadi As-Salam, Najaf, Irak,
itu gak mungkin ketika wafat di Irak lalu dimakamkan di Yaman, yang mana jarak antara Yaman dengan Irak sekitar 1.200 km. Secara logika loh ya, walaupun naik onta, jelaslah tidak mungkin jika Imam Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi dimakamkan di Yaman sehingga bergelar Ahmad Al-Muhajir. Pernyataan beliau yang berikutnya ialah kirim doanya atau haul yang paling banyak di kalangan Dzurriyyah Wali Songo menurut beliau ialah di bulan Sya'ban, dikarenakan Nabi Hud itu wafatnya di bulan Sya'ban. Nah, perlu diketahui makam Nabi Hud sendiri itu perlu diteliti juga ya Gus, perlu diteliti juga, dikarenakan makam Nabi Hud itu insya Allah bukan di Yaman. Saya sempat meneliti beberapa literasi, makam beliau itu di luar Yaman untuk saat ini. Kalau tidak salah di timurnya Yaman itu, kalau tidak salah Sudan, kalau tidak salah. Lah di daerah Sudan sana, tapi berapa kilo gitu sudah berbatasan dengan Yaman. Mungkin dulu dikatakan Yaman itu karena ada di sebelah kanannya kota Mekah, intinya begitu. Maka dari itu jadi mohon kepada panjenengan dalam sejarah lebih-lebih silsilah, monggo diperbanyak literasi. Jika jenengan membutuhkan literasi yang pas, yang sezaman, yang akurat, dipersilakan nanti bisa mencari kontak saya. Pernyataan haul justru ketika haul yang di kalangan Dzurriyyah Wali Songo biasanya mesti bertepatan dengan acara wafat dari si wali tersebut. Lah ini yang menjadi patokan di seluruh masyarakat Indonesia, bukan di bulan Sya'ban. Haul Sunan Giri sama Malik Ibrahim, kebanyakan masyarakat Gresik itu melaksanakan di bulan Maulid. Namun yang identik dengan acara haul khususnya di daerah Madura itu kebanyakan di bulan Muharram. Sedangkan kalau di bulan Sya'ban yang orang banyak ziarah itu biasanya ziarah kepada orang tua, mbah, buyut, nenek, dan lain-lain, istilahnya leluhurnya dari orang tersebut, karena mau menjelang puasa yang biasanya istilah di kampung saya itu megengan. Lah megengan itu dilaksanakan sebelum puasa, menjelang puasa, kirim doa. Namun selain kirim doa di musola-musola atau di rumah-rumah, biasanya ziarah langsung ke makamnya. Terus di Yaman, yang menurut jenengan di Yaman Dzurriyyah Nabi itu banyak begitu. Perlu diklasifikasi Gus, ngapunten sing kathah nggih. Menurut data yang kami punya, justru Dzurriyyah Nabi di Yaman itu malah sedikit. Di Yaman, sepengetahuan saya, yang asli Dzurriyyah Rasul diantaranya ialah ada yang Toba-Tobai, ada yang marga Al-Ja'fari, dan di keduanya ini ada nakobahnya tersendiri. Dan lagi secara logika, jika memang Habib itu merupakan panggilan juga untuk Dzurriyyah Rasul, maka mulai dari dulu yang namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tentunya ada yang memanggil Habib, kan begitu. Namun kenyataannya apa? Mulai dari dulu sampai sekarang yang namanya
cucu Rasulullah itu gak ada yang memanggil Habib Hasan, Habib Husain. Sampai sekarang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sekedar mengingatkan juga loh ya Gus, monggo diperbanyak literasi tentang masalah. Kalau nasab aku rasa belakangan, tapi yang paling utama itu adalah sejarah. Sebab kenapa? Dengan kita mengetahui sejarah, kita mengetahui timeline dari orang-orang yang ada di dalam sejarah tersebut. Sehingga nantinya dengan adanya sejarah atau yang dalam bahasa Arabnya syajarah, tentunya di situ ada akar, ada bongkot, ada pohon, ada dahan, ada ranting, ada daun. Lah makanya dikatakan syajarah, jadi selalu berhubungan dengan nasab. Namun jika kita menggali dari sejarahnya, insya Allah akan lebih enak di dalam menentukan silsilah dari seseorang. Insya Allah di kami lengkap Gus, literasi tentang apa saja, termasuk tentang sejarah Yaman yang ditulis oleh orang sejarawan Yaman sendiri, mulai dari abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, yaitu diantaranya Tuhfatuz Zaman, Tabaqatus Sulahul Yaman, Tabaqul Fu'al Yaman, dan As-Suluk. Lah, kitab-kitab tersebut, kitab sejarah Yaman yang memang ditulis secara estafet mulai dari abad 6 itu sudah tertulis. Maka dari itu siapapun, khususnya jenengan sebagai public figure, maka dari itu jika memang panjenengan berdasarkan literasi yang betul, literasi yang sezaman, dipersilakan untuk disampaikan di publik. Namun jika hanya sebatas data-data internal, menurut Profesor Menahem Ali, jika data internal dan eksternal itu sudah sinkron, fa insya Allah data itu menjadi data yang dianggap valid. Apalagi datanya data sezaman. Lah, mengenai sezaman ini juga perlu diketahui kepada semuanya. Secara logika saja ya, secara logika, kenapa kok dibutuhkan kitab zaman? Jadi kita tidak perlu membuka kitab Rosail fi ilmi nasab, tidak perlu. Secara logika, jika kita hidup di zaman sekarang di Indonesia, gak ada data, gak ada apa-apa, gak ada cerita, gak ada riwayat dan apa-apa. Kita mau menulis putra putri Sunan Giri. Sunan Giri yang masanya 1000, anggaplah di abad ke-15 Masehi. Apakah bisa kita mencatat di saat ini? Tentunya tidak bisa. Lah terus kalau memang tidak bisa, tapi kita memaksakan untuk mencatat, apa yang akan terjadi? Tanpa ada referensi, ya pada akhirnya hanyalah pencantolan jika memang itu memaksakan untuk bisa ditulis ke atasnya. Adapun surah wal istifadah, ini pun juga perlu diingat kembali kepada para teman-teman. Surah wal istifadah itu juga sama dengan pencatatan. Jadi harus estafet, mulai dari zamannya terus sampai ke sekarang, sampai ke belakang, itu harus secara estafet pula, kan begitu. Ngapunten Gus ya, saya sengaja mengambil jenengan untuk kami counter, dikarenakan tempo hari saya ziarah ke Sampang oleh juru kunci yang di sana, Sampang Kota, sesepuh di sana. Ternyata beliau menyampaikan ke saya bahwasannya ini makam kiai guru dari abah jenengan Gus ya. Jadi ini makam dari guru dari abah jenengan, yaitu keturunan dari Syekh Ismail Mandurah Mekah.
abah jenengan waktu itu ketika ada di Mekah sempat mengguru dari keturunan Syekh Ismail Mandurah Mekah ini. Syekh Ismail ini dari Sampang, Gus, punya saudara Yasbullah. Yasbullah ini penerima mursyid tarekat Qadiriyah wal Nasabandiyah dari Syekh Khotib As-Sambasi, yang mana dari Yasbullah ini yang menurunkan sanad kemursidannya kepada Kiai Khalil Rejoso Terongan Jombang, Kiai Khalil kepada Kiai Romli Tamim, Kiai Romli Tamim kepada Romo Yai Usman Al-Ishaqi, Romo Yai Usman turun kepada putra beliau yang sudah tidak asing di Nusantara dengan kumpulan beliau. Dikarenakan ada sedikit kepedulian kepada panjenengan, dikarenakan ada keterikatan secara emosional, dan juga ngapunten, saya sendiri pun insya Allah berjalur dari Syekh Ismail Mandurah ini, yaitu Syekh Ismail Mandurah Mekah itu punya anak namanya Abdullah, lalu Abdullah punya anak Mbah Buyut saya, insya Allah begitu Gus. Jadi ini hanya sekedar dengan ketahui alasannya kenapa saya ngonter panjenengan, karena jenengan, saya tahu jenengan tapi jenengan tidak tahu siapa saya, karena saya hanyalah orang yang bodoh yang tidak punya ilmu yang mumpuni. Maka dari itu saya sebetulnya pengagum berat panjenengan, tapi sampai saat ini belum sempat untuk bisa berada di majelis panjenengan. Saya kira cukup di sini dulu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.